Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mars BPPT. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengemban tugas bangsa Indonesia, mengembangkan teknologi demi kemandirian bangsa, dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi wujud semangat bangsa belajar cinta, menyokong dan mengisi pembangunan negeri kita, gunakan teknologi untuk kejayaan bangsa. Bersatu padulah berekayasa teknologi, bahu-membahu mewujudkan cita-cita bangsa. Teguh kukuh menempuh haluan, menghimpun segala daya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pengkajian dan penerapan teknologi wujud semangat bangsa belajar cinta, menyokong dan mengisi pembangunan negeri kita, gemilanglah bangsaku Indonesia, gemilanglah bangsaku Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, para peserta Rakernas, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bapak Hamam Riza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Kabinet. Yang kami hormati Ibu Bapak para undangan baik yang hadir di Istana Negara maupun yang hadir secara daring di auditorium Gedung B.J. Habibie dan di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional BPPT 2021, Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi. Bapak Presiden dan Bapak Menteri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek telah memberikan landasan yang kuat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional. BPPT sebagai salah satu lembaga penyelenggara Iptek di bawah koordinasi Kemenristek BRIN mempunyai fungsi strategis dalam meningkatkan penguasaan teknologi dan menghasilkan inovasi. Dengan dukungan Bapak Menristek, Kepala BRIN yang menjalankan orkestrasi Litbang Jirap untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Untuk itu, BPPT bertugas menguatkan ekosistem inovasi, khususnya di 8 bidang fokus teknologi yang selaras dengan prioritas riset dan inovasi nasional. Di antaranya, di bidang teknologi kesehatan dan pangan, BPPT fokus pada kemandirian bahan baku obat, alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, teknologi tepat guna, pangan pencegah stunting, dan smart farming. Di bidang teknologi kebencanaan, BPPT sedang membangun infrastruktur sistem peringatan dini tsunami bersama BMKG dan BNPB. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca dimanfaatkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta upaya redistribusi curah hujan untuk pencegahan bencana banjir. BPPT berperan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta melaksanakan big data untuk mendukung Satu Data Indonesia. Sejalan pula dengan revolusi industri 4.0, kami menginisiasi strategi nasional artificial intelligence untuk menjadi masukan bagi rancangan Perpres terkait dengan kolaborasi untuk inovasi kecerdasan artifisial. Bapak Presiden yang kami banggakan, BPPT telah mampu membangun pabrik pemurnian garam rakyat berkapasitas 40.000 ton per tahun, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah skala 100 ton per hari, serta membuat percontohan pengolahan emas bebas merkuri di pertambangan emas skala kecil. Berbagai bidang teknologi lainnya seperti bidang energi baru terbarukan, menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi skala kecil, pembangkit listrik tenaga biogas dan biomasa, serta mengejar inovasi di bidang green fuel. Di bidang teknologi kendaraan bermotor listrik, BPPT telah menghasilkan fast charging station dan motor penggerak listriknya. Sedangkan untuk bidang teknologi kemaritiman, BPPT telah menghasilkan desain kapal pengawas yang dimanfaatkan oleh Kementerian KKP. Khususnya di bidang teknologi Hankam melalui ekosistem inovasi, BPPT bersama konsorsium drone kombatan elang hitam sedang bekerja keras untuk siap terbang perdana pada tahun 2021 ini. Bapak Presiden dan Bapak Menteri yang kami hormati, Rapat Kerja Nasional BPPT 2021 bertujuan untuk merencanakan dan menjalankan program inovasi Indonesia yang strategis, fokus, dan terukur dengan mengedepankan reformasi birokrasi melalui budaya kerja transformasi digital. Rapat ini juga menetapkan penguatan peran pengkajian dan penerapan teknologi melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter, terampil, dan siap bekerja keras dengan semangat BPPT solid,
smart, dan speed. Bapak Presiden yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat baik ini, mohon perkenan kami menyampaikan beberapa permohonan kepada Bapak Presiden. Pertama, BPPT yang telah mendapatkan penguatan peran melalui Undang-Undang Sinas Iptek memohon dukungan Bapak Presiden agar BPPT terus memperkuat ekosistem inovasi untuk percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Yang kedua, kami memohon dukungan dan kepercayaan untuk BPPT melaksanakan penugasan nasional yang telah diamanatkan serta lebih banyak lagi untuk kami laksanakan dengan baik dan tuntas. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas dorongan kuat Bapak Presiden untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN sehingga karya inovasi anak bangsa bisa mendapatkan kepercayaan dan kegunaan yang lebih luas. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami memohon dengan hormat Bapak Presiden berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 ini. Terima kasih atas perkenannya. Gemilanglah bangsaku Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video Capaian Inovasi Teknologi. Setahun sudah Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai tekanan di seluruh sektor termasuk dunia usaha. BPPT di bawah koordinasi dan orkestrasi Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional merespon cepat pandemi COVID-19 dengan membentuk Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19. Ventilator buatan dalam negeri yang sudah diproduksi BPPT dengan lab. BPPT juga meluncurkan Mobile Lab Biosafety Level 2. Sebagai produk inovatif dari BPPT, laboratorium ini dapat digunakan untuk pemeriksaan PCR dan hasilnya dapat diketahui dalam 4 jam. Untuk kembali meningkatkan daya saing Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta BUMN untuk melakukan riset dengan menggandeng BPPT dalam hal pengembangan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Perubahan-perubahan seperti ini kalau BUMN tidak mempunyai R&D yang baik, tidak mempunyai lembaga riset yang baik atau misalnya kerjasama dengan BPPT, ya kita masih berkutat senang dengan hal yang kita hadapi rutinitas setiap hari. Selain itu, BPPT mempunyai program prioritas nasional lainnya, seperti bidang transportasi dengan pengembangan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kita memiliki sebuah peluang untuk menjadi pemain kendaraan motor listrik karena kita memiliki yang namanya lithium baterai, yang itu menjadi kunci. Sementara untuk menjawab tantangan pengawasan kedaulatan NKRI, BPPT mengembangkan pesawat udara nirawak dengan tipe Medium Altitude Long Endurance atau PUNA-MALE. Drone yang dinamakan Elang Hitam ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium antara BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero. Sedang dalam bidang mitigasi bencana, BPPT mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang biasa disebut Indonesia Tsunami Early Warning System atau INA-TEWS. Indonesia sudah melakukan antisipasi bencana tsunami dengan terorganisir. INA-TEWS menggunakan perangkat Decision Support System yang dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan darat dan laut untuk menentukan seberapa besar resiko tsunami setelah gempa. Mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca memberikan solusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terus melanda setiap tahunnya. Bekerja sama dengan BNPB, BMKG, serta TNI Polri,
BPPT melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan operasi hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca. Semuanya semprot di darat sudah. Ini mau berangkat hujan buatan meskipun hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Nah, ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam. Moga-moga karena awannya ada. BPPT juga memiliki armada Barunajaya yang merupakan kapal kegiatan riset dengan teknologi canggih. Namun dalam kondisi tertentu, kapal ini turut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Seperti saat terlibat dalam pencarian black box pesawat Sriwijaya Air 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu dan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang pada 2018 lalu. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keterlibatan BPPT dalam upaya pencarian black box tersebut. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran di Basarnas, di TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, BPPT, KKP, lagi atas nama pemerintah dan masyarakat, saya menyampaikan terima kasih. Kiprah BPPT ini akan mendorong implementasi teknologi dalam segala sektor pembangunan dan turut mensukseskan visi Indonesia Emas 2045. Gemilang bangsaku Indonesia. Penerapan teknologi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para peserta Rakernas, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita wajib bersyukur atas anugerah Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Ini patut dan wajib kita syukuri. Kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita. Tetapi tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, anugerah tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Bahkan kita harus bergeser dari ekonomi yang berbasis komoditi menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi. Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi. Harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita. Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat. Teknologi hijau yang ramah lingkungan. Teknologi yang mensejahterakan rakyat kita.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary. Pertama, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan dan siap diterapkan. Saya yakin ratusan ribu peneliti, ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah dan swasta, dan jutaan inovator di masyarakat luas pasti memiliki banyak temuan. Mungkin itu temuan awal yang masih perlu dikembangkan. Mungkin temuan matang yang siap untuk diterapkan dan langsung bisa diindustrikan. Selama pandemi ini saja banyak inovasi-inovasi di bidang kesehatan yang ditemukan. Ini saya lihat langsung. Banyak inovasi alat kesehatan seperti ventilator, respirator yang sangat berguna untuk para pasien COVID. Teknologi untuk screening penderita COVID seperti Genos yang sangat murah, sangat mudah dan sangat cepat. Ini sudah mulai dipasang di semua stasiun kita dan beberapa lokasi-lokasi penting yang padat dan banyak interaksi setelah mobilitas orang. Ada juga rapid diagnostic test RI GHA yang mampu mendeteksi adanya antibodi COVID-19. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Demikian pula temuan di bidang lain terutama pangan dan energi juga yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi UMKM, mempermudah sinergi antara usaha kecil dan usaha besar, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak. Yang kedua, BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Sekali lagi, BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Teknologi sekarang ini berjalan sangat cepat sekali. Dan teknologi yang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri. Jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita. BPPT harus menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan secara cepat. Dan kita harus memulai untuk tidak sekedar membeli cengki teknologi. Ini penting sekali, ini sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi itu. Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi sekaligus bersama seluruh ahlinya, tapi kita harus membuat kerjasama produksi teknologi di Indonesia. Ini tolong digarisbawahi, harus membuat kerjasama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog Indonesia. Sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalamannya itu berjalan. Perintah ini bukan hanya untuk BPPT, tetapi kepada seluruh jajaran kabinet, terutama para Menko Maritim dan Investasi dan kepada Menko Perekonomian, kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan juga Kepala BKPM. Dengan kekuatan pasar raksasa yang kita miliki, kekuatan pasar besar yang kita miliki, juga dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita mempunyai leverage yang kuat. Pikirkan betul cara-cara cerdas untuk melakukan akuisisi teknologi ini secara murah. Yang ketiga,
BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Sekali lagi, BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Saat ini kita berada di zaman perang AI. Persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Ini kita kejar-kejaran. Dan menghadapi perang AI saat ini kita memerlukan BPPT yang bisa memproduksi teknologinya sendiri. Ini tolong BPPT sinergikan talenta-talenta diaspora, peneliti-peneliti di universitas, startup teknologi, dan anak-anak muda yang sangat militan. Bangun mesin AI induk yang bisa memfasilitasi gotong royong antar inovator dan peneliti. Memfasilitasi kecerdasan komputer dan kecerdasan manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tidak konvensional dan sekaligus efektif. Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT tahun 2021 saya nyatakan dibuka pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata yang lebih indah dan hasanah pada pagi hari ini selain memanjatkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena telah mempertemukan kami dalam rangka Rakernas BPPT 2021, penguatan ekosistem inovasi teknologi. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang maha berilmu, limpahkanlah kepada kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir dan ketetapan hati yang istiqomah dalam ikhtiar menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional di bawah naungan ridha-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan tampakkanlah yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu dunia yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, ridhoilah dan mudahkanlah pelaksanaan Rakernas ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Baik hadirin.